Racing siang ini kita akan ulas Mas Ali Budimansyah, Jordan Indonesia. Thank you. Gimana kabarnya, Mas Ali? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Bang Ali, Ya. ini apa? Udah lama nih kita nggak ketemu. Terakhir saya ngelihat Bang Ali di layar kaca aja nih. Selebriti sekali gua. Gimana Bang Tapi Ali? bukan akuarium ya. Gimana Bang Ali? Aktivitas sekarang apa aja nih? Aktivitas gue sekarang di manajemennya Borneo, Hornbill sebagai home director. Home director. Jadi Di mana home base-nya? Di Pakansari, Cibinong ya? Cibinong. Tepatnya di Gor Laga Tangkas. Gor Laga Tangkas. Ya. Apa aja tuh aktivitasnya? Ya, yang pasti gue tuh di situ bertanggung jawab buat pertandingan home-nya Borneo, meng-create istilahnya pertandingannya, activity di dalamnya, istilahnya pengamanannya, orang apa istilahnya ini pertandingannya, itu gue yang bertanggung jawab. Karena di situ kan every single game home itu kan live ya. Live ya. Jadi apa yang dibutuhkan supaya live-nya itu di TV itu nggak terganggu, itu gue yang bertanggung jawab ya. Mungkin kayak wifi-nya, terus komunikasi sama apanya tuh istilah orang-orang kameramennya. Kalau ada kerusuhan orang paling bertanggung jawab. Gue. Ya, karena yang tanda tangan ke Polres, izin keramaian. sama Polda kan gue yang tanda tangan. Gue yang diangkut kalau ada apa-apa. Gue yang diangkut. Itu benar. Iya. Itu benar. Ngasuh teman-teman di Borneo kan Borneo lumayan juga nih ya. Di IBL ya sekarang ya. Iya. Tanding di IBL terus apa? Jadi Bang Ali ini sekarang yang bertanggung jawab terhadap home. Pertandingan home. Bukan timnya ya. Jadi timnya. manajemen kita ada dua. Manajemen buat tim sama manajemen buat home. Berarti untuk home-nya buat khusus. Home-nya. Terakhir main basket kapan nih Bang Ali? Main basket aja main tapi basket. kan. Main basket aja sih sebelum puasa kemarin main basket. Kalau tanding-tanding sudah ketemu. Kalau tanding-tanding terakhir tanding tuh gue di Kapolri Cup tahun kemarin. Kapolri Cup. Main buat Damon. Oh. Damon Bowlers. Iya. Habis itu udah. Gitu. Mungkin udahlah kalau buat tanding-tanding gitu gue mungkin udah nggak mau lagi lah. Ini antar veteran aja kali ya. Udah. Tapi seru tuh kayaknya. Seru. Cuman ya itu gue kalau misalnya kayak kemarin bertanding pasti ada ntar abis selesai tanding kejuaraan ininya kram apa sakit terus pemulihannya 2 bulan 3 bulan aduh udah capek deh gue. Mending buat main fun aja lah sekarang. Main fun gitu. ya. Main fun masih suka ketemu sama teman-teman ex-Aspak? Masih sangat. Dan kebetulan kita juga masih ada satu grup di WA. Ya, WA sama group. Bos Kim Hong, sama ya Ainal, siapa sebut ada Denny Sumargo, ada Mas Romi, ada Tri. Ya zaman-zaman yang lo tahu Aspak dulu lah. Aspak, itu ada di grup itu semua. Aspak All Star dulu. Ya. Disebutnya kan? Iya. Cuma sayang Densu cabut. Iya. Itu pilihan. Itu pilihan. Pernah ditantang nggak sama Densu? Itu kan dia suka bikin challenge tuh. Oh enggak pernah. Nggak berani kan dia? Nggak berani dia. Dia berani sama kakak gue doang aja. Berani sama aki-aki dia. Gue juga aki-aki. Gitu. Teman-teman di yang pecinta basket nih sekarang pada umumnya kan suka kayak gue nih. Gue melihat ada perbedaan loh. Basket sekarang sama basket yang dulu tuh. Waktu zaman Kobatama, ya NBL loh. Iya. Sama sekarang dari spesifiknya dari segi mana nih yang lo bilang beda kayaknya ya? kurang wah gitu. Wah. Dulu kan kayaknya kita tuh agak fanatik ya. Sorry ya. Gue dulu agak fanatik sama lo ya kan. Sama teman-teman yang lain tuh. Termasuk Densu gue sebut juga basket yang sombongnya agak kelewatan juga waktu itu. Tapi kan kita suka gitu. Iya. I like it. Sekarang kayaknya perasaan I like it-nya udah agak luntur tuh gimana? Menurut ya mungkin Bung Ali kenapa tuh? Kalau dulu kan mungkin pemain as a player-nya sama as a penikmatnya itu belum ada hiburan yang lain-lain. Mall juga mungkin ada tapi dikit. Sosmed juga paling WhatsApp itu kan nggak ada. Nggak ada. Terus informasi tentang pertandingan apa kan dari koran. Ya, dari TV. Iya, terus pertandingan live paling di TV. Nggak ada tuh YouTube tuh. Nggak ada gitu kan. Jadi streaming nggak ada. Sekarang pilihan orang tuh
lebih beragam. Lo mau datang ke lapangan atau lo mau nonton di live streaming. Live streaming ya. Ya itu nonton live streaming itu juga mungkin menjadi suatu kemudahan orang buat melihat pertandingan langsung. IBL. Tapi yang kita harapkan adalah gimana caranya mereka datang ke lapangan. Iya. Ya, itu balik lagi kan. Tapi kalau dulu tuh lapangan selalu penuh loh. Kalau tiap ada pertandingan Kobatama, inget gak? Iya sih, iya. Gue itu benar. Tapi gue jawaban gue nih, gue juga nggak mau membandingkan antara dulu sama sekarang. Mungkin eranya beda ya. Eranya beda. Tapi kalau dibilang era basket dengan apa istilahnya industri olahraga sekarang lebih bagus. Malah lebih bagus ya. Lebih bagus. Secara industri. Secara industri lebih ya. bagus, lagi going up. Tapi emang ini nggak hanya lo doang yang bilang, banyak juga orang-orang bilang lebih atraktif dan lebih showtime dulu ya, Bud ya. Lebih showtime. Gitu. Itu dan kayaknya ada hubungan emosional gitu ya. Iya. Sama pemain tuh ya. Kayak ya betul-betul ngefans tuh kayaknya gimana ya. Lu ngegaya, inget nggak waktu lu ngegaya nombok tuh? Lu kan ada gaya nombok kan? Iya. Kita kan paling ngikutin tuh. Nyobain sampai ada yang jatuh segala. Iya. Ya itu ya gitu. Memang perbedaan itu pasti ada lah. Cuman kan sekarang kan orang terbrainwash nggak di satu titik. Ada beberapa titik gitu. Jadi apalagi sekarang juga orang buat menjangkau misal gue menjangkau lo, gue pengen tahu lo. Kalau zaman dulu kan harus ke lapangan basket. Iya. Gue beli tiketnya, gue datang nonton. Nah, kalau sekarang kan ya ngantri gue. Kalau lagi lewat gue salamin. Foto dulu sama gue. Kalau sekarang gue liat sosmed lo aja. Iya. Gue ikutin sosmed lo, gue tahu lo lagi ngapain. IG, TikTok, apalah. Nah, itulah yang mungkin nih menurut gue agak sedikit orang berkurang buat ke lapangan. Tapi kan kalau sekarang yang gue lihat dan yang gue juga alami, gimana caranya home-nya Borneo itu ya menarik penonton itu buat datang ke laga gue yang ada di Pakansari. Nah, itu kan membutuh proses ya, karena ini kan baru season pertama kita bertukar sistem gitu. Cuman kalau dibilang data tentang presentasi banyaknya yang nonton di live atau di lapangan sekarang naik. Oh, naik malah. Naik, tapi gue lupa datanya berapa tapi naik. Tapi kecintaan fans terhadap pemain kayaknya nggak seantusias dulu ya. Kan lu dulu pernah lah Bang ngerasain mungkin diteror sama fans. Gue nggak bisa bilang dulu atau sekarang lebih gimana karena gue sekarang emang kan di belakang layar ya. Jadi gue nggak ngeliat langsung gitu loh. Kayak misalnya abis home and away ini lagi home. Abis bertanding keluar locker kan, keluar lapangan kan. Seberapa banyak penonton yang nungguin mereka nunggu dari lapangan ke bus itu berapa banyak gue nggak pernah lihat karena gue kan ada di belakang. Di belakang, masih di lapangan. Lagi ngamanin lah. Iya, kalau dulu kan emang gue yang naik bus. Ditungguin. Gue yang ditungguin dan itu banyak banget. Banyak, iya. Gue salah satu ikut ngantri dulu. Jangan ngantri sembako ya. Ya gitu lah maksudnya. Ngantri tanda tangan. Ada beberapa emang bisa gue jawab dengan emang gue bisa jawab, emang gue bisa ngelihat dan tahu semua. Ada yang emang gue nggak bisa jawab karena emang gue nggak tahu. Betul. Gitu. Gimana keluarga sekarang? Anak gue ada 4. Hobi basket juga atau beda sama bapaknya? Basket. Hobinya basket ya. Intinya itu bukan hobi lah. Jadi dia suka basket, dia ngejalanin, dia suka. Terus gue memfasilitasi. Tapi gue juga nggak ada kepikiran kayak sebagai orang tua yang pengen banget anaknya jadi pemain basket internasional, enggak. Lepas aja. At least gue berharap adalah apa yang dia jalanin di basket ini tuh olahraga. Gitu. Tapi buat kedepannya kita nggak ada yang tahu ya. Ini di basket, nanti kepilih ini tim nasional apa. Itu emang udah jalannya. Kita sebagai orang tua ya, gue sebagai orang tua ya disupport aja. Sama seperti waktu gue dulu ngejalanin sebagai pemain basket, orang tua gue mensupport gue. Cuma anak tuh semua hobi basket. Hobi basket, alhamdulillah. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda.
Suka diantar mungkin kalau Gua latihan? Sabtu Minggu yang dulunya gue sepedahan, sekarang Heeh. udah nggak sepedahan lagi. Daddy care nih. Daddy care. Kadang kan, jamnya beda, venue-nya beda. Jadi kadang suka split sama bini gua. Apalagi kalau misal bini gue emang nggak bisa sama sekali, mau nggak mau gue harus nganterin ke sini, tinggalin, gue anterin ke sini, tungguin di sini, yang ini selesai, jemput lagi ke sini, ya gitu. Tapi untungnya nggak terlalu jauh lah. Itu Sabtu Minggu tuh? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Dari at least sayang anak. Sayang anak. Sayang anak, sayang istri. Sayang keluarga lah. Sayang keluarga. Soalnya kalau kita sayangin keluarga, at least rezeki kita semua dipermudah. Amin. Kayaknya beda nih. Ali Budiman sayang dulu dengan sekarang. Masih sama sebenarnya, masih sama. Ada di tempat-tempat tertentu masih sama. Aduh. Terakhir reunian sama teman-teman Aspak kapan tuh? Wah, Aspak. waktu si Riko Hartono buka lapangan basket di MH itu. Oh, ya kan dia buka lapangan basket tuh ya. Bukan punya dia, tapi dia ngurus. Dia yang ngurusin. Ada diundang tuh teman-teman. Diundang kita main ke sana, cobain lapangannya. Bagus tuh mainnya. Lapangannya bagus. Bagus ya. Malah gue bilang lapangan basket yang paling bagus di Indonesia tuh di situ. Karena floornya, fasilitasnya itu udah kayak gym-gym di Amerika lah. Oh, sarana gym-gym. Iya. Standarnya beda. Karena yang punya tuh siapa sih, lupa, William atau siapa tuh, dia emang anaknya kan sekolah di Amerika, di LA sama di kiblatnya ke sana dia. Jadi dia kalau setiap ke sana mungkin lihat fasilitas sana. Kalau dilihat dari luarnya juga kayak di Amerika, cuma kotak gitu doang. Aja. Dibawa lah inspirasinya kan. Iya. Ke Jakarta tuh. Cuma kan inspirasinya mahal, bro. mahal itu. MH itu mahal. Mahal pastilah. Gue pernah ke sana gue. Tapi ngantri juga tuh. Mahal. Waiting list. Ya gue harapin banyak orang-orang kayak begitu deh. Iya. Sarana basket tuh kayak gitu semua. Jadi banyak ya. Nggak pada antri di satu tempat. Iya, karena kan yang orang suka basket banyak tapi salahnya dikit. Betul, salahnya dikit ya. Cuman sekarang udah 5 tahun ke belakang ini udah oke lah, alhamdulillah ya. Karena yang gue tahu juga per 3 bulan sekali tuh pasti ada aja satu lapangan basket di luar kota. Ya mungkin di pinggiran Jakarta. Bogor juga ada tuh yang baru. Iya, banyak. Oke. Lapangan Galaxy. Terus yang apa tuh? Nggak kayak dulu lah sarananya. Nggak kayak dulu, bucket list. Dulu kan kayaknya terbatas banget lapangan yang bagus. Betul. Sekarang mah agak mulai banyak nih. Betul. Bang Ali, ini tentang tim basket Indonesia gimana nih? Wah, tim basket Indonesia. Gimana nih sekarang nih? Ini lagi turun lagi sih. Ya cuman bukan turun lah, mungkin beradaptasi lah. Tapi kan at least kan istilahnya waktu kita menuju ke World Cup itu kan grafik semua apa yang ada di basket itu kan kejuaraan basket lah, animo apa semua tuh going up. Bisnis tentang UMKM basket lah, sleeve apalah apa itu going up. Pernak-pernik itu going up, naik semuanya. Nah, abis selesai World Cup itu kan bagusnya kan kita mempertahankan. Ada efeknya dan kita berharap efeknya itu lama. Nah, cuman lagi turun nih. Gitu, lagi turun. Cuman sih ya gua harap sih nanti akan naik lagi. Cuman kan ini beradaptasi kan. Karena kan yang gue tahu kan kayak kemarin kan beberapa pertandingan kualifikasi kan kita kalah terus kan. Karena ada misalnya pakai pemain-pemain muda. Ya istilahnya kalau gue sih percaya lah sama pelatih atau sama pemain yang kemarin dipercaya buat mewakili Indonesia buat kualifikasi. Gue percaya. Cuman at least jangan sampai momen yang kita udah dapat dari World Cup itu di 5 tahun setelah World Cup itu malah drop. Itu harusnya jadi sayang. Agak disayangkan ya. Iya. Energi yang sudah keluar. Iya. Kan dengan biaya tidak sedikit kan. Betul. Gitu ya. Apalagi di situ kan ada momen dapat emas, terus Asia Cup yang di Indonesia biarpun kita kalah tapi atmosfernya bagus, terus balik naik lagi ke World Cup, semua orang yang suka basket ngelihat basket World Cup itu ada di Indonesia, dibawa ke Indonesia itu jadi trigger buat basket Indonesia juga. Habis selesai World Cup yang gue berharap atau semua berharap itu basket animo atau prestasi itu jadi
bagus atau naik, Ada efek ekor ada jas. apapun itu ya, nggak tim nasionalnya, liganya, Liganya. kelompok umurnya, terus UMKM-nya, semua jadi jadi satu kesatuan gitu. Ini agak disayangkan ya? Agak disayangkan. Cuman ya gue sih berharap ini masih suatu Adaptasi. proses lah, adaptasi lah. Ini menurut Bang Ali ini apa ada efek dengan politik soal Bisa jadi. kesuksesan tim basket Indonesia ini? Ya kalau zaman gue sekarang sih, waktu zaman gue dulu sih nggak ada politik-politikannya. Tapi kalau zaman sekarang, at least ya 20 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir ini, politik itu emang udah tercampur bersama olahraga. Olahraga ya? Dimanapun. Dimanapun. Nah itu di PSSI, di Perbasi, di mana ya, cabang olahraga mana aja. Suka dijadikan ini? Batu loncatan. Batu loncatan. Ya tapi emang benar. Ya kita nggak usah sebut yang mana lah, tapi itu emang di depan mata kita lah. Cuman kan at least ada yang emang orang menjadi batu loncatan tapi ngurusnya bener, ada menjadi batu loncatan tapi ngurusnya nggak bener. Nah, yang ngurusnya nggak bener ini kan yang menjadi istilah tumor gitu. Kalau yang bener ya udah nggak harusnya apa-apa. Kalau olahraga jangan dicampur adukan dengan politik. Gue maunya sih begitu. Gue maunya fair begitu. aja gitu kan? Fair aja. Gue maunya begitu. Cuman kan ya kita apa daya apa daya gitu loh. Tapi Bang Ali, saya dulu seangkatan saya ya. Itu kan kita nih orang Indonesia kan tinggi badannya kan nggak terlalu tinggi ya. Rata-rata kan 160 sampai 175 gitu. Nggak seperti di Amerika yang 2 meter ke atas. Ya kita sama Filipina masih sama lah. Sama Filipina hampir sama lah. Tapi kan ngeliat Bang Ali tuh bisa menggapai bisa ngedang gitu, ring basket kan nyampe itu pada lompat-lompat tuh. Itu memotivasi loh dulu tuh. Ya kalau itu gue tuh gift ya. Gift yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih. Itu lompatnya gimana sih dulu? Ya itu proses dari latihan. Proses latihan. Karena gift sama talenta itu kalau nggak dilatih kan juga sama juga bohong. Jadi nggak terasa menjadi bagus gitu. Tapi karena gue tahu ini talenta dan gift dari Tuhan dikasih ke gue, jadi ditambah lagi dengan latihan yang emang bener, ya jadi gift sama Tuhan itu menjadi bagus gitu. Efeknya jadi bagus, jadi lompatannya tinggi gitu. Kalau misalnya lo punya talenta bagus di suatu olahraga atau di manapun itu tapi nggak lo asah kan jadi nggak berguna juga talentanya. Bang Ali, apa harapan Bang Ali nih terhadap industri basket di Indonesia nih? Game-nya nih. Kan harus jadi industri nih. Indonesia kan sudah mulai nih. Dari perubahan Kobatama, NBL jadi IBL sekarang nih. Ini kan diharapkan olahraga itu menjadi industri kan. Agar bisa menghidupi komunitas olahraga itu sendiri. Bahkan bisa surplus bila perlu. Harus. Harapan Bang Ali gimana? Ya harapan gue sih jangan sampai momen yang udah ada, habis kita dapat emas di SEA Games, terus World Cup, terus liganya kita ngomong basket ya, liga IBL-nya juga sekarang lagi going up. Apalagi sekarang istilahnya sistemnya berubah. Kenapa sistem berubah? Karena di situ IBL pengen si klub-klub ini juga istilah mendapatkan keuntungan dari home and away itu. Biar mungkin nggak apple to apple. Ngeluarin 2M dapatnya 200 juta. Mungkin belum sampai ngeluarin 1M dapatnya 1M atau ngeluarin 1M dapatnya 5M. Mungkin belum. Mungkin di 3 tahun ke depan. Tapi harus dicoba. Harus dipaksakan. Gue setuju gitu apa yang Jurnas bilang, harus dipaksakan karena biar bagaimanapun buat nanti 3 tahun ke depan pemilik klub ini yang ngeluarin duit buat subsidi terus nih. Akan mendapat impact-nya. Tapi itu kan butuh proses, bro. Jadi ada keberlanjutan. Harus ada keberlanjutan. Kayak NBA, PBA itu kan nggak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia bisa. Setelah puluhan tahun. Bisa puluhan tahun gitu. Nah Jepang aja yang kemarin kan ada ininya Jepang ke sini, studi banding cerita, ya dia dulunya sama kayak IBL. Tapi dia berani apalah konsistensi, inovasi. Malah sekarang keuntungan si liganya J-League-nya IBL tuh Jepang itu sampai berapa lupa gue, nggak triliunan sih, berapa lah gitu. Tapi oke gitu.
Gue datang. Dan Indonesia belum ya? Nah, Indonesia tuh lagi bekerja sama liganya Untuk Jepang. menuju ke arah sana. Menuju ke arah sana, gitu. Dan gue seneng ada satu pembicara dari Jepang yang dari liganya tuh sharing. Dan di Jepang kan negaranya kecil ya. Kecil banget. Negara kecil aja. Penduduknya dikit. Ada 30 atau 30-an klub profesional. Nah, kita berapa? Kita penuh 200 juta jiwa. Dia 30 berapaan klub profesional ada di 2 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi Liga 3 level 3 level. Nah, kita yang Indonesia lebih besar dari harusnya lebih maju daripada itu Jepang. Yang mau dipelajari, yang pengen istilahnya sama Junas nih, pengen explore nih. Mau apa sih kita kurangnya. Nah, awalnya di sini di home and away ini kita harus berani. Si IBL-nya harus berani ngejalanin sistem home and away. Dibilang ada kendala, pasti ada lah. Pasti ada. Gue dulu pernah jadi pemain dulu dengan sistem seri. Sekarang dengan sistem home and away, tapi gue yang ngurus. Kalau dibilang lebih seneng mana? Gue sih lebih seneng ternyata home and away. Home and away ya? Iya. Dibandingkan series. Karena kalau home and away kita jangan lihat pemasukan duitnya dulu deh. Kita melihat tentang gimana caranya liga ini memprotek pemain-pemainnya supaya nggak sering cedera. Betul. Lebih mendingan home away karena home away istirahatnya lebih banyak daripada seri. Series kan terus digenjot tuh. Iya, gitu. Bang Ali kan dulu pernah di Aspak, terus pernah di PJ ya. Terus pernah di Kalila. Nah, IM. Nah, itu IM tuh dulu Indonesia Maju kalau salah. Nggak, Indonesia Muda Texmaco. Indonesia Muda Texmaco, betul. Nah, itu yang paling berkesan di mana tuh, Bung Ali? Aspak lah. Aspak ya? Aspak lah. Gua tahu sih. Aspak lah. Aspak paling berkesan itu ya. Aspak lah. Bukan soal honornya, bukan soal honornya. Bukan soal honor. Kalau honor kita sih ya gede enggak, kecil enggak lah. Tapi kita relationship-nya yang terbangun, hubungan dari owner, manajemen, pelatih, official, pemain, utility itu Aspak. Dan itu kayaknya mau diterapkan di Borneo mungkin ya? Enggak juga, karena kan secara mindset pemain zaman sekarang sama dulu kan beda. Beda, betul. Jadi kita nggak Iya. Makanya yang tadi gue bilang gue nggak mau membandingkan karena emang ininya udah beda. Udah gitu. beda nih. Nggak bisa dipaksakan. Eranya beda. Nggak bisa dipaksakan. Eranya beda. Kayak contoh misalnya, sekarang gimana Budi tentang zaman sekarang dapat emas. Itu kan prestasi sejarah. Oh iya, sejarah. Iya. Eranya beda. Oke kok. Oke banget. Dan gue sangat salut sama pemain-pemain yang membuat sejarah mendapat emas di SEA Games. Iya. Karena mereka berjuang. Betul. Gue juga sejarah. Iya. Gue dapat perak pertama, perunggu pertama. Pecah telur. Tapi Indonesia blood semua loh. Iya. Betul. Tapi kalau di compare, nggak bisa dong ini. Ya itu beda karena kenapa harus waktu kalian mendapat emas di SEA Games itu harus pakai naturalisasi? Emang udah zamannya begitu. Iya. Jadi nggak bisa diperdebatkan yang ini. Nggak bisa apple to apple, nggak bisa. Tapi yang jelas tim basket Indonesia harus lebih maju ya. Betul. Berisik.